Kalau sebelumnya Samsung sama Huawei sukses mengadaptasi konsep layar lipat sebagai inovasi buat produk ponsel mereka, sekarang para kompetitor juga ikut ngebawa inovasi baru yang lebih fresh buat naikin eksistensi brand smartphone mereka. Itu dilakukan tentunya supaya mereka juga dianggap sebagai perusahaan atau produsen yang mampu terus ngebawa kecanggihan teknologi yang jadi penyeimbang zaman. Penyeimbang atau pembeda ya. Intinya teknologi yang gue maksud bakal jadi yang pertama kalinya lah buat dunia industri smartphone. Jadi ceritanya Xiaomi dan beberapa petarung pasar smartphone Android sekarang ngadaptasi konsep layar gulung yang gue pun agak sempet bingung apa nggak bahaya gitu. Layar LCD, IPS atau AMOLED ditarik-tarik gulung gitu. Tapi ya namanya teknologi, pasti ada penjelasan sistematis, teknis, dan juga logisnya. Ya, walau mereka udah bener-bener ngadaptasi itu teknologi, masih ada tapinya sih. Terus kayak apa penjelasan dan pengadaptasiannya? Yuk kita bahas. Inovasi kecanggihan teknologi buat urusan smartphone itu cepet banget ya. Kemarin Qualcomm ngerilis SoC terkencang di dunia, Snapdragon 888, yang bahkan ngalahin cukup jauh chipsetnya Apple iPhone 12. PoOC atau Super Fast Charging 100 Watt ke atas yang bisa ngisi baterai 15 menit langsung full juga udah ada. Sensor plus lensa kamera HP yang tembus 100 megapiksel ke atas juga udah ada. Walau kebanyakan gimmick sih. Sekarang giliran layar yang dibikin beda. Ya, yang kayak gue bilang di awal tadi, sekarang udah ada HP atau gadget smartphone yang layarnya bisa digulung-gulung. Gue excited sih kalau HP layar lipat pertama yang rilis nanti udah dibikin jadi satu komplit, maksud gue jadi satu paket komplit. Chipset Snapdragon 888, sensor kamera setara iPhone 12, plus harganya bisa ramah budget. Inovasi layar ini tuh kayak jadi solusi gitu buat yang dilema bingung mau beli tablet atau ponsel smartphone. Soalnya di satu sisi dia tuh smartphone daily drivers, tapi di satu sisi juga dia bisa jadi tablet. Jadi kita nggak perlu bingung antara ngebeli tablet atau smartphone karena experience atau fungsi keduanya sama-sama ada di HP layar gulung. Kalau lagi pengen nyimpennya ke kantong, ya tinggal gulung layarnya. Kalau butuh tampilan layar gede buat nonton film atau ngerjain project yang layar harus bener-bener luas, bisa tinggal tarik aja layarnya sampai kayak, maksud gue sampai jadi kayak tablet. Atau buat lu gamers yang mau punya layar luas supaya puas main FF. Gue tahu informasi soal ini pertama kali waktu baca berita yang ngasih tahu kalau Xiaomi bakal ngerilis HP pertama yang make layar bisa digulung-gulung. Kayaknya mereka pengen jadi yang tercepat mulu ya. Sebelumnya mereka juga sempat menggaung kalau mereka tuh bakal jadi yang pertama pakai chipset Snapdragon 888 buat generasi terbaru flagshipnya mereka. Ngomong-ngomong soal konsep layar gulung yang jadi sebuah hal yang bener-bener baru, penjualan produk eksklusif yang udah make itu layar gulung kemungkinan juga bakalan ikut di atas angin. Kayak Galaxy Fold generasi pertama gitu, yang dulu harganya bisa sampai 30 jutaan rupiah. Yang udah mulai ngembangin atau bikin eksperimen sama teknologi layar gulung tuh ada Xiaomi, LG, sama Oppo. Bahkan Oppo udah bikin produk prototype yang dikasih nama Oppo X 2021. Cuma ya ini produk prototype, kemungkinan bisa dirilis atau malah nanti cuman bakal jadi fosil kayak HP terbangnya LG yang pernah gue bahas. Bedanya yang ini udah bener-bener ada wujudnya sih. Kalau HP terbang dulu kan cuman ada video promosinya doang, tapi entahlah. Dan kalau dibilang HP layar gulung ini buat narik minat konsumen atau para pembeli, menurut gue ini lebih ke menarik minat para sultan. Tapi kalau harganya beneran bakal dibikin lebih bersahabat setara sama HP flagship 10 jutaan, ya menurut gue itu salah satu hal yang bagus sih. Oke, kita coba fokus sejenak ke layar gulungnya. Jenis layar yang dipakai buat jadi layar gulungnya Xiaomi atau Oppo adalah OLED dan disebut sebagai Continuous Variable OLED Display yang ukuran maksimalnya 7,4 inci waktu dijadiin mode tablet. Sementara dia layarnya digulung bakal jadi 6,7 inci yang menurut gue layar normalnya itu udah cukup tergolong luas. Tadi kan gue bilang Oppo udah punya produk prototype yang dikasih nama X 2021. Nah, itu produk udah diuji coba ketahanan layarnya. Dan emang tahan sama bagus juga. Salah satu faktor yang benar-benar berpengaruh adalah layarnya fleksibel, bisa digulung. Dan sebenarnya layar model begitu bukan yang pertama kalinya.
Kalau kita beralih ke Smart TV, layar digulung tuh udah dipakai setahun terakhir. Jadi sebelum bikin HP yang layarnya bisa digulung, inovasi layar gulung itu sendiri udah ada jauh-jauh hari. Terus buat ngejaga supaya konten yang tayang di layar nggak rusak, atau ada kayak bekas-bekas gulungan, ada yang namanya roll motor powertrain, yang terdiri dari dua motor penghasil gaya konstan, buat ngebuka layar dengan mulus dan halus. Nah, di layar nggak bakal kelihatan lipatan karena ada bantalan dengan penggeser di sisi layar dan busur 6,8 mm. Busur tersebutlah yang berperan buat menjaga gulungan atau putaran layar dengan stabil supaya nggak ada bekas lipatan yang kelihatan, yang terlihat. Gue sendiri jujur nggak terlalu paham gimana bentuk pengimplementasiannya karena informasi yang gue lihat-lihat sendiri cuman disampaikan dalam bentuk teori aja, bukan demonstrasi 3D gitu. Tapi yang pasti komponen dan material yang mereka pakai itu tahan lama dan bagus. Bahkan ada peran baja juga di lapisan laminasi yang ketebalannya 0,1, maksud gue 0,11 mm di bagian tertipis. Buat bayangan atau gambaran, sistem HP layar gulung nanti sekilas kurang lebih fungsionalnya bakal menyerupai mekanisme penggulungan yang bisa kita lihat di rolling door, yang mana ada layar elastis berukuran lebar bisa disimpan di bagian bodi ponsel. Kalau nggak ngeh, mirip kayak garasi parkiran mobil lu di rumah lah. Informasi yang ada juga ngasih tahu kalau tombol on off di ponsel layar gulung bisa kita pakai buat ngaktifin mode screen saver, yang sekaligus bikin kita bisa ngatur ukuran layar mau seberapa luas. Dan sebagai informasi, inovasi layar gulung yang sekarang udah mulai diuji coba, hak patennya pertama kali dimiliki oleh salah satu raksasa teknologi Korea Selatan. Bukan Samsung, tapi LG. Dan walau hak paten soal konsep ini dipegang sama LG, rupanya Oppo juga udah ngajuin hak-hak paten buat konsep serupa sebagai aset mereka. Jadi misalkan nanti ada produsen yang make konsep yang sama, ya mereka bisa minta izin ke Oppo buat make itu aset. Atau sekalian bikin kolaborasi alias kerjasama. Oh iya, maksudnya dipatenkan itu sama kayak mereka yang punya hak paten atas layar IPS sama OLED. Jadi kalau ada produsen HP lain yang kualitas layarnya setara IPS atau OLED, mereka nggak bisa bebas gitu pakai istilah atau nama tersebut buat nulis di informasi spesifikasinya. Tapi harus ada kayak izin dulu gitu. Ya bayar atau enggak, gue nggak tahu. Terus waktu tahu layar gulung dipakai buat inovasi HP-HP baru sekarang sampai masa mendatang, gue jadi keinget sama HP Nokia lawas yang pada masanya jadi salah satu yang tercanggih juga. Namanya Nokia apaan ya dulu? Dia itu punya dua layar, tapi layar satunya itu di belakang. Dan fungsinya cuman buat bisa jadi kalkulator kalau nggak salah. Secara konsep emang beda sih. Dia bukannya layar yang bisa digulung, tapi entah kenapa ngingetin aja gitu. Terus beda sama Xiaomi atau Oppo, LG bakal make panel layar dari BOE, Boy, produsen layar LED Cina yang juga udah punya nama gede di industri gadget. Walau jujur gue baru denger juga sih. Tapi ada rumor juga yang bilang kalau sebelum Xiaomi atau Oppo, LG disebut bakal jadi yang duluan ngerilis HP layar gulung. Mereka bakal ngasih namanya LG Rollable. Dan informasi yang ada bilang perilisan pertamanya bakal dimulai dari awal bulan tahun 2021. Ada rumor lain yang juga bilang kalau produksi prototipe atau produk versi betanya disebut udah berjalan di pabrik LG di wilayah Pyeongtaek, Korea Selatan. Bahkan yang bikin gue agak kaget, dibilang juga udah ada produksi sebanyak 1.000 sampai 2.000-an produk. Kalau emang benar demikian, ya berarti LG udah siapin amunisi. Gue penasaran sih apa konsep layar lipatnya Galaxy Fold bakal kegusur sama layar gulung atau enggak. Buat sekarang, ya kita bisa bikin berbagai macam asumsi. Ada yang bilang berat ponsel layar gulung itu lebih ringan ketimbang Galaxy Z Fold 2. Tapi menurut gue, mungkin sih, mungkin benar. LG di mana-mana dibilang udah siap buat ngerilis produk HP layar gulung yang siap pakai. Sementara buat Oppo, walau dia udah benar-benar punya produk jadinya, itu masih sebatas produk prototype yang belum sempurna buat dijual. Jadi mau gimana pun konsep layar gulung di X 2021 kayak jadi awal gitu. Nanti waktu udah sempurna, ya mereka bisa mulai produksi. Menarik sih ini. Setiap tahun kita selalu dikasih lihat standar.
fitur atau inovasi-inovasi teknologi HP yang baru. Semoga tahun depan, maksud gue 2021, Corona udah hilang dan kita pun dikasih masa depan cerah dengan inovasi-inovasi yang baru juga. Amin. Amin. Oke lah, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten Teknoida yang berikutnya.